Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngobras, ngobrol cerdas dimanapun berada. Siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Insinyur Bapak Firlan Mustafa, Magister Manajemen. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mungkin lebih akrabnya kita manggil Bapak saja. Boleh. Mungkin tahap pertama mungkin bisa diperkenalkan Pak, profil Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita masih saja diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Dengan itu kita bisa hadir. Selawat dan salam kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada terang menerang. Karena diminta memperkenalkan profil, ya tentu pertama sekali saya adalah asli putra daerah Selungkang. Kelahiran di Selungkang, godang di Selungkang, sampai SMA di Selungkang. Jadi lahir tahun 61, kemudian sekolah di SD 2, lalu pindah setelah tamatnya ke SDI, SMP SDI. jadi SMP SDI. Nah, lalu setelah dari SMP SDI pindah lagi ke SMA Saulunto. Ternyata ketiga sekolah itu nggak ada lagi. Jadi SD 2 nggak ada, SDI ada, tapi yang sekolah yang saya tempati itu tidak ada lagi. Oh, iya. SMA ada, tapi SMA yang saya tempati itu tidak ada lagi. Lalu tamat, pindah kuliah ke Fakultas Peternakan. Nah, itu pun sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya, fakultasnya yang ada, tapi ya tempat kita pengen untuk reunian melihatnya itu nggak bisa lagi. Sudah berubah hidupnya. Ya, tapi rohnya tetap hidup. Jadi artinya yang kalau kita lihat pendidikan ini itu bukanlah masalah tempat. Nah, jadi dari peternakan saya bekerja. Jadi awalnya saya karena dari peternakan itu buka usaha ternak. Usaha ternak ya. Kemudian itu ternyata tidak lama dan saya pergi ke Padang karena sudah berkeluarga. Jadi waktu itu ya masuklah ke AMIK. Ami. Nah, saya di sana jadi dosen di AMIK. Lamanya tidak terlalu lama, hanya 22 tahun. 22 tahun. Pengalaman itu membuat saya setelah keluar, kemudian saya coba ya untuk berwirausaha, tapi saya juga diminta di STMIK. Nah, jadi sedang proses berjalan itu, nah saya dapat kesempatan kuliah di UPI. UPI. Ya, Universitas Putra Indonesia. tamatlah S2-nya di UPI, MM namanya. Magister Manajemen. Magister Manajemen. Lalu begitu saya dari STMIK, ya sudah habis pula waktunya 12 tahun. Lalu saya ditarik ke Dharma Andalas. Dharma Andalas. Jadi sekarang Mas Juli 2023 2023 itu resmi saya mengundurkan diri. Sistemik. Sekarang betul-betul saya fokus kepada mengembangkan perusahaan saya, yaitu CV Dennis Consulting. Dunia konsulting. Jadi saya direkturnya. Pengalaman di jabatan itu ada banyak. Pernah dekan, pernah direktur, pernah wakil rektor. Jadi ada banyak. Kemudian kalau pengalaman untuk melakukan, karena saya punya CV, itu untuk melakukan penerimaan karyawan, maka saya yang pertama sekali adalah kesempatan 2 tahun berturut-turut, yaitu sebagai penguji CPNS. Jadi Assessment ya, Pak, 2000 ya? Mengassessment ASN, SN. calon ASN. Waktu itu di Kota Padang 2009 dan 2010. Datanya masih saya miliki.
Alhamdulillah rekomendasi kita itu sangat diperhatikan. Lalu yang juga kita kembangkan, akhirnya saya juga melakukan asesmen di banyak tempat, yaitu termasuk di inspektorat. Inspektorat ya. Ya, saya juga diberikan kepercayaan. Lalu penerimaan karyawan di beberapa perusahaan daerah juga saya diberi kepercayaan. Nah, kalau untuk mentraining, yang namanya training, motivasi segala macam, itu alhamdulillah banyak sekali. Dan memang fokus lebih banyak kepada dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Nah, terakhir kemarin ini, ya yang baru-baru ya, bukan terakhir, tapi yang baru-baru ini, itu di Padang TV. Di Padang TV. Di Padang TV untuk Program apa? Di Padang TV program apa? program guru-guru lebih kurang semua guru-guru di Kabupaten Tanah Datar. Jadi lebih kurang 1.000 1.000 guru. pesertanya. Peserta ya. Ya. Cukup banyak. Masih banyak lagi yang lain, tapi saya rasa nggak usah terlalu panjang, nanti habis dengan dengan profil aja. Jadi terima kasih. Pemirsa, cukup banyak malam melintang beliau di karir beliau, terutama di dunia pendidikan ya Pak Firlan. Kemudian terkait sekarang ini kan yang masih hangat-hangatnya tentang pemilu tahun 2024. Dalam menghadapi pemilu 2024, bagaimana harusnya sikap warga untuk menjadi pemilih yang cerdas? Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang yang menanyanya tidak sembarangan. Jadi kalau yang ditanya sikap warga, karena saya salah seorang warga Indonesia, tapi beradanya di Padang. Sikap saya, jadi bukan sikap warga yang lain lagi. Tentu kita harus punya pendapat dulu. Kalau sikap saya, yang pertama sekali saya harus datang ke TPS. Jadi kalau tidak datang saya ke TPS, berarti saya juga sudah menghilangkan peluang, ya, karena hanya sekali 5 tahun dan waktunya nggak sampai 5 menit, tapi menentukan untuk 5 tahun. Jadi sikap saya pertama sekali harus datang ke TPS. Bagaimana yang lain? Tentu himbauan kita yang bisa, bukan sikap warga yang saya atur, tidak. Himbauan kita tentu warga yang cerdas, dia adalah juga ikut datang ke TPS memilih. Nah, karena kalau dia nggak datang, berarti 5 menit yang dia lakukan itu merugikan untuk 5 tahun. 5 tahun ke depan ya. Jadi 5 tahun ruginya. Jadi yang pertama sikapnya datang ke TPS. Yang kedua, kenapa kita harus datang ke TPS itu? Kita memilih. Namanya memilih, yang kita pilih adalah yang memang mewakili kita. Karena yang kita pilih itu adalah mandat kita yang kita berikan kepada mereka. Kalau mandat kita, tentu kita berharap dia bisa amanah. Nah, kalau dia tidak amanah, yang kita pilih, kita memilih hanya karena kedekatan, kita memilih hanya karena kekeluargaan, karena uang, kita memilih karena, apalagi karena uang. Itu berarti adalah suatu kerugian yang sangat besar. Jadi kita memilih itu adalah harusnya kita pilih yang akan mewakili kita. Karena di dewan itu saya lihat, karena banyak juga teman-teman saya di dewan, itu dia itu memang memperebutkan, karena dia kan ingin anggaran ke daerahnya masing-masing. Jadi kalau seandainya warga kita ini dia tidak hadir, yang kedua hadir tapi dia asal pilih, maka saya ibaratkan anyobo suaru awak kasawalunto dek ketapi, jadi rugi ya. Rugi kita ya. Jadi kenapa rugi kita? Nggak ada wakil kita. Kalau nggak ada wakil kita, tentu ada satu kasus di tempat di kampung kita ini di Selungkang, itu ada pernah satu kegiatan proyek rencana pembangunan jembatan yang sudah dialokasikan. Ternyata alokasi itu pindah ke
daerah lain. Kenapa bisa pindah? Nggak ada orang yang bisa mempertahankan. Jadi oleh karenanya, dua hal saja sikap saya. Pertama, saya harus hadir. Harus hadir ke Harus TPS. memilih. Yang kedua, yang dipilih itu harus yang bisa mewakili kita, bukan karena uang, bukan karena kedekatan, bukan karena sahabat, bukan karena saudara, tapi adalah memang orang amanah. Pilihlah orang amanah itu. Ya, sebagaimana Nabi juga nak. Ya. Kalau kita lihat sejarah Nabi juga, beliau adalah orang, salah satu sifat beliau kan amanah, Amanah. yang bisa dipercaya oleh lawan saja. Di zaman Nabi kan beliau diakui sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Bilan, apa bahayanya apabila kita nih salah memilih? Ini kan 5 tahun ke depan, 5 tahun nih. Apa bahayanya nih bagi Ya, sebetulnya tadi sudah dijawab, yaitu kalau nggak ada wakil kita, kan artinya salah memilih. Iya. Misalnya yang kita pilih hanya karena kedekatan. Karena kedekatan, sedangkan dia nggak mampu. Ya, nggak mampu, dia nggak tahu apa tugas dewan ini. Oh, kalau untuk menghafalnya cepat sekali. Iya. Ada 3. Iya. Nah, itu dia cepat sekali. Gampang itu. Tapi tidak melekat di hatinya. Bagaimana untuk yang namanya anggaran? Apakah dia mengetahui atau tidak? Kemudian dia juga mengawasi. Apakah dia bisa cara mengawasi atau tidak? Dan ya tugas-tugasnya sebetulnya banyak sekali. Iya. Jadi ya bukan yang penting dipilih. Memilih itu penting. Tapi jangan yang penting memilih. Penting memilih. Nah, ini yang Kata kuncinya itu. Kata kuncinya. Ya, memilih itu penting. Memilih itu penting, Tapi jangan asal pilih. Iya. Ini kata kuncinya pemirsa sekalian. Kemudian kita lihat kenapa kita perlu nih ada keterwakilan kita. Kalau kita lihat dari tahun 2019 nih kan sampai 2024 kan ada wakil kita satu. Sudah nampak istilahnya pembangunan fisik gitu kan. Bahkan sudah dialokasikan bisa untuk dana pendidikan. Bisa. Dulu kan yang maksudnya dulu untuk infrastruktur, sekarang bisa dijadikan dana untuk pendidikan. Satu saja lebih bagi lebih banyak, lebih 2 atau 3 nih. Bagaimana perlunya kita ada keterwakilan? Sebetulnya ya apa yang sudah dikatakan oleh Pak Ustadz Pitro tadi, satu saja udah kita rasakan adanya suatu perubahan. Tentu kita kalau misalnya lebih dari satu, perubahan akan bisa lebih baik. Lebih baik lagi. Tapi kalau yang misalnya walaupun banyak, tapi tidak berkualitas, itu nggak ada gunanya. Jadi pilih harus yang berkualitas. Ada istilahnya patut dan mungkin. Nah, bukan alu aja patut. Patut nggak orang ini dipilih atau mungkinkah? Kan kalau kita ini kan hitung-hitungan kan. Iya. Kemudian kita lihat sekarang banyak sekali demokrasi kita ini, kalau saya lihat itu bukan lagi money demokrasi, artinya kayak ekonomi lah, kayak uang rugi dan untung kita bisa lihat sekarang ini. Banyak bukan baik itu pemilihan caleg, presiden, semuanya dengan uang nih. Banyak kan yang dengan uang. Ini apa sih kerusakan yang kita bisa ditimbul akibat politik uang tadi, itu money politik ini. Ya, jadi sebetulnya kalau saya balik bertanya ke Pak Ustadz, itu pernah nggak Pak Ustadz naik pesawat? Pernah. Pernah ya, kemana Pak Ustadz? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, naik pesawat ke Jakarta dari Padang. Padang. Oke, jadi begitu kita naik pesawat ke Jakarta, apakah pesawat itu ada jalan secara fisik? Tidak ada. Nggak ada ya. Kenapa dia bisa sampai ke Jakarta? Melalui laut. Melalui laut. Ya. Gitu. Adanya suatu, yaitu dia sudah tetapkan sesuai dengan radarnya yang ditunjukkan jalannya. Nah, radarnya sudah menunjukkan jalan. Lalu ya kita melawan dari radar itu.
Misalkan radarnya mengatakan ini harus belok ya 5 derajat ke kiri. Iya. Setelah itu ya 10 derajat ke kanan. Kemudian kembali lagi 15 derajat ke kanan. Misalkan seperti itu. Tapi Pak Ustadz Fitro sebagai pilot nggak mengikuti perintah dari radar itu. Kira-kira pesawat sampai nggak ke Jakarta? Enggak, kecelakaan. Pasti kecelakaan ya kan? Pasti kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Karena tidak mengikuti radar tadi. Nah, di dalam diri kita ada namanya radar. Hati ya. Radar itu radar hati. Kolbu ya. Jadi kalau misalnya Pak Ustadz melakukan sesuatu kesalahan, itu duluan ditegur. Kalau sekarang ini ada orang memberikan sogok kepada kita dalam bentuk uang. Nah, itu apakah radarnya tidak tahu atau bagaimana? Kalau misalnya radarnya nggak tahu ya nggak masalah. Tapi nggak mungkin. Radarnya pasti tahu. Pasti tahu ya. Karena radarnya pasti tahu, berarti kata radar jangan lakukan. Hati nurani ya. Ya, kita lakukan juga. Berarti kita apa? menabrak apa ya? Radar kita. Kita melawan radar Radar kita. ya. Radar hatinya nggak diikuti. Ikuti. Kalau tidak diikuti, tentu seperti tadi. Iya, iya. Pilot yang tidak mengikuti radar, Akhirnya maka pesawatnya jatuh. pesawat bisa Jatuh atau tabrakan. tabrakan atau Nah, kalau misal politik uang yang sudah banyak sekarang ini, lalu kita ikut-ikutan, bukankah banyak yang kita lihat Iya, orang yang punya duit, tapi bisa-bisa nggak bisa tidur, ya kan? Bisa-bisa nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, karena uang tidak ada satu jaminan, ya. Tapi kalau kita mengikuti yang namanya suara hati kita, suara hati kita ya. insya Allah, karena itu sudah dititipkan oleh agama kita. Iya. Jadi oleh karenanya gangguan yang ada di sana sini itu tidak bisa kita hentikan. Jadi ada 2 lingkaran di dalam diri kita. Pertama namanya lingkaran kontrol. Lingkaran kontrol. Yang kedua lingkaran perhatian. Jadi lingkaran kontrol itu apa? Sikap kita, tindak tanduk kita, perilaku kita, kemudian keinginan kita untuk menambah ilmu, keinginan kita untuk menambah keterampilan, respon kita, itu adalah semuanya sikap kita, namanya lingkaran kontrol. Lingkaran Itulah yang perlu kita kendalikan. Misalnya Pak Ustadz, tiba-tiba ya waktu bawa kendaraan itu disalip orang. Orang menyalip ini apa penyebabnya tidak bisa kita ketahui. Lalu bagaimana sikap Pak Ustadz? Ya misalnya marah-marah sama dia. Itu bukankah hati kita yang jadi Iya, iya. bermasalah? Jadi oleh karenanya itu lingkaran kontrol yang kita kendalikan, respon kita. Respon. Lingkaran perhatian, penilaian Pak Ustadz terhadap saya sendiri. Artinya perhatian yang di luar kontrol kita itu nggak bisa kita kendalikan. Sikap orang terhadap saya itu nggak bisa saya kendalikan. Jadi kebijakan pemerintah nggak bisa saya kendalikan. Cuaca nggak bisa kita kendalikan. Benar. Ya banyak sekali kejadian yang sudah berlalu nggak bisa kita kendalikan. Jadi itu namanya lingkaran perhatian. Perbanyaklah, perbesarlah lingkaran kontrol kita. Kalau kita perbesar lingkaran kontrol, mudah-mudahan hasilnya bagus. Jadi bagaimana kaitannya dengan pemilu ini? Lingkaran kontrol kita apa? Respon kita terhadap ini. Jadi ada misalnya ya gangguan-gangguan seperti tadi. Adanya money politik segala macam itu. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau ikuti? Kalau kita mau ikuti, ya resikonya kita juga. Bukankah kita melihat adanya keanehan-keanehan? Ya kan? Uang habis tapi itu nggak berkah. Bukankah yang kita inginkan juga berkahnya? Halal ya. Halal. Nah, sehingga ada Sehingga keberkahan. kalau kita memilih pemimpin dari yang baik, dari cara yang baik, tentu akan menghasilkan pemimpin yang baik. Iya. Sekarang kita lihat kan banyaknya money politik, akhirnya ya lahirlah pemimpin yang apa? Karena uangnya sudah habis, tentu dia berpikiran untuk apa ya?
Sekarang Membalikkan modal. Pak Ustadz misalkan ingin membuka suatu fotokopi. Bukankah Pak Ustadz tidak memiliki modal untuk beli fotokopi? Mesin fotokopi? Pasti ya. Pasti ada. Kemudian sewa tempat. Perlu enggak? Perlu Perlu. Dan peralatan-peralatan lain. peralatan yang Itu namanya investasi Pak Ustadz. Nah, apakah Pak Ustadz setelah itu memberikan gratis juga kepada orang? Ya, siapa yang mau fotokopi? Nggak bayar sama sekali. Mungkinkah itu? kalau secara bisnis tentu enggak. Tidak ya. Yang diinginkan Dapat hasil dari fotokopi ini Bagus. dapat untung. Dapat untung ya. Jadi kalau orang memberikan sesuatu kepada kita, money politik, ujungnya apa? Dia itu modal yang dilakukannya. Dia jadi Jadi- untung ya. Jadi Pak Ustadz sendiri yang sudah memberikan garis bawahnya. Jadi kalau tidak, itu namanya termasuk yang ya tidak waras juga dia. Ya kan? Jadi oleh karenanya yang namanya usaha ada pengorbanan, ujung-ujungnya yang diinginkan Diinginkan. yaitu keuntungan. Tapi kalau usahanya wajar, keuntungan yang didapatnya juga wajar. Tapi karena usahanya nggak wajar, keuntungan yang didapatnya juga keuntungan yang tidak wajar. Itu adalah suatu norma yang berlaku. Baik Pak Firlan, sudah panjang lebar kita berbicara. Mungkin ada closing statement. Mungkin himbauan kepada warga kita, terutama warga Silungkang untuk menghadapi pemilu 2024 ini. Ya, mudah-mudahan dari sahabat-sahabat, saudara-saudara, masyarakat kita yang berada di Selungkang itu memilih dengan pilihan yang cerdas. Yang pertama sekali yang seperti tadi sudah digarisbawahi harus hadir Harus ke TPS. hadir ke TPS. Yang kedua, pilihlah orang yang akan menerima mandat kita sehingga dia adalah Amanah. 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 Kalau ada orang yang melakukan dengan usaha yang tidak wajar, maka itu jangan dipilih. Barangkali itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Firlan yang telah meluangkan waktunya datang-datang ke sini. Mungkin demikian pemirsa sekalian, sudah panjang lebar kami sudah ngobrol tadi dengan Bapak Firlan tentang bagaimana kita menghadapi pemilu 2024. Jadilah pemilih yang cerdas. Intinya datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024, pilihlah sesuai dengan radar kata Pak Firlan tadi. Artinya hati nurani kita dan orang yang amanah yang nanti akan mewakili mandat kita. Karena kita memberikan suara itu kan memberikan mandat kepada dia untuk menjalankan. Karena kita sudah memberikan amanah kepada dia dan orang ini amanah dalam mengemban amanah tersebut. Dan mudah-mudahan kita menjadi pemilih yang cerdas sehingga demokrasi di Indonesia ini bisa seperti yang kita harapkan, bukan demokrasi yang manipolitik dan ujung-ujungnya kalau awalnya sudah buruk maka hasilnya juga akan buruk. Demikian saja ngobrol kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz.